Selamat pagi semuanya, senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nggak terasa ya, sekarang sudah bulan Maret, sebentar lagi bulan April. Dan nanti bulan Juli kita akan mengadakan retreat ya. Jadi kegiatan retreat, kumpul-kumpul di Batu Ripi. Jadi kita akan menentukan tema Find the Way, temukan jalan. Dan nanti kita akan mengundang pembicara dari luar. Pasti semua akan tahu informasi itu seiring berjalannya obrolan kita nantinya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Judul khotbah saya pagi ini adalah Badai Iman. Badai Iman berarti big wind, apa namanya? Storm. Faith. Jadi badai iman. Ketika berbicara tentang badai, itu berbicara tentang angin yang kencang, angin yang keras. Jadi keras, mengguncang. Dia bisa merubuhkan pohon, bisa merusak rumah, menerbangkan mobil, motor, orang, dan segala macam. Itu badai. Jadi dia akan merusak, memporak-porandakan yang ada di sekitarnya. Itu badai. Dia bertiup. Nah, ketika berbicara tentang badai iman, di sini berbicara tentang iman seseorang yang diporak-porandakan, digoncangkan, sehingga iman seorang Kristen yang tulus, yang berada dalam jalan yang lurus, tiba-tiba itu terganggu, terguncang oleh badai tadi. Ada anak Tuhan yang tetap berjalan dalam jalannya, tetapi ada yang terpengaruh, tergoncang sehingga mereka kehilangan keseimbangan hidup mereka, sehingga terbawa oleh badai tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, ada banyak anak-anak Tuhan yang mana mereka tergoncang oleh badai iman tersebut. Daud, orang yang berkenan di hati Allah. Dia orang yang dipercayakan, dia dikatakan cantik hati dan parasnya, yang artinya ganteng. Dia seorang yang terpilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Dia juga imannya goyah, tergoncang oleh seorang wanita cantik bernama Batsheba. Dia tergoda, padahal dia punya istri yang banyak. Tetapi Batsheba yang merupakan istri seorang prajuritnya, yaitu istri Uria, ketika mandi, dia melihat dari atas totoh, dari balkon rumah, dia melihat, wow, cantik. Karena dia seorang raja, dia bagaimana caranya untuk mendapatkan perempuan itu, sehingga suami dari perempuan itu disuruh untuk berada di garis terdepan, dan yang terjadi adalah suami yang meninggal, dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Kemudian ada juga anaknya, yaitu Salomo. Salomo apa kurangnya? Salomo kaya sudah, bijaksana sudah, istrinya juga banyak, 700 istri, 300 gunting, banyak sekali. Tetapi dia juga terpengaruh oleh istri-istrinya di luar dari orang Israel, sehingga dia yang diperkenankan Allah tergoncang juga imannya. Kemudian ada juga seorang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu berada di sekitaran Yesus Kristus. Kemana Yesus pergi, Yudas selalu ada. Dia salah satu murid. Dan bisa dikatakan dia murid yang paling disayangi. Karena apa? Dia dipercaya sebagai bendahara, pemegang uang. Apa-apa yang mengelola adalah Yudas Iskariot. Tetapi badai menggoncang imannya, sehingga yang terjadi adalah apa? Dia menjual Tuhannya 30 keping perak pada Pilatus, sehingga diserahkan, dan yang terjadi adalah Yesus disalibkan. Nah, ada satu murid Yesus, dia bernama Petrus. Petrus ini adalah murid yang paling disayangi juga, yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi imannya juga tergoncang ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelumnya dia jauh
hari sebelumnya dia mengatakan, walaupun semuanya menyerahkan engkau, hanya aku tetap bersamamu. Tetapi dia menyangkal. Tapi kita perhatikan saudara, bagaimana Petrus tergoncang ketika dia disuruh berjalan di atas air dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Berjalan di atas air. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Sekarang pun orang tidak bisa berjalan di atas air. Mungkin ada, tapi itu pun sulap, trik kamera, sehingga tampak jalan di atas air. Nah, di sini ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus, yang terjadi kepada Petrus adalah dia berinisiatif untuk mengikuti Yesus, untuk mencapai Yesus. Tapi yang terjadi adalah dia tenggelam karena ada badai yang menggoncang pada saat itu, sehingga dia takut, khawatir. Nah, dari sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang badai iman yang terjadi kepada Petrus. Yang pertama, waktu itu dia takut. Jadi ketika dia berjalan di atas air, dia percaya ada Yesus di situ, kemudian dia jalan. Tapi ketika ada badai, ada angin, dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia takut dibawa oleh angin itu sendiri. Karena ketakutan itulah dia tenggelam, saudara. Seringkali kita juga takut dalam hidup ini. Kita khawatir ketika ada goncangan, godaan, kita takut. Kita khawatir juga. Pandemi ini membuat kita khawatir. Ada yang harus dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang secara ekonomi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang menggoncang kita sekarang ini. Seringkali kita juga dibuat menjadi takut, saudara. Takut tentang masa depan kita, sehingga kita khawatir. Kita bingung mau ngapa-ngapain. Yang terjadi adalah ketika ketakutan itu terjadi, maka kita menjauh dari Tuhan dan kita dibawa oleh badai iman ini dan kehilangan Tuhan. Jadi jangan takut. Menjadi orang Kristen itu harus berani, harus yakin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Tetap berani, tetap berada berdiri di dalam jalan Tuhan. Karena apa? Walaupun situasi sulit sekarang ini, pasti ada kesempatan yang bisa kita ambil. Banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi jangan terpengaruh, jangan kita menyerah, dan jangan pasrah. Jadi kita harus cari celah. Walaupun ini tertutupi, jendela satu, pintu satu tertutup, kita masih bisa jalan-jalan yang lain, sehingga kita bisa melewati ketakutan itu. Kemudian yang kedua, kenapa Petrus tenggelam? Yang kedua, kurang percaya. Sebelumnya dia mengatakan bahwa ada hantu di sana. Wah, hantu ya. Pada masa itu sudah tahu ada hantu. Tetapi mereka melihat, oh itu Yesus Kristus. Akhirnya mereka turun, Petrus turun dari perahunya, kemudian dia datang kepada Yesus. Ketika datang badai, dia tenggelam. Ini karena dia kurang percaya. Dia masih meragukan tentang Yesus Kristus. Kadang-kala saudara yang terkasih Tuhan, badai terjadi dalam kehidupan kita dan membuat kita itu bisa kurang percaya. Kurang percaya Tuhan. Mungkin kita pernah kehilangan orang yang kita cintai. Orang tua kita, saudara, atau orang-orang yang kita cintai. Nah, di tengah-tengah masa saat itu, kita berpikir bahwa Tuhan tidak hadir dalam kesedihan kita. Kita menganggap bahwa Tuhan sudah menjauh. Ini terjadi karena kita kurang percaya. Percayalah bahwa setiap orang itu akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Berarti kita percaya, maka kita akan dikuatkan di situ.
Atau mungkin juga kita juga kehilangan pekerjaan, kehilangan, atau kehidupan ini lagi susah-susahnya, stagnan, lagi morat-marit. Jangan terpengaruh dalam keadaan itu, saudara. Kita harus percaya Tuhan. Tuhan itu pasti kasih jalan buat kita asal kita mau. Jadi kita percaya, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita jalani apa yang bisa kita jalani. Gapai semua yang bisa kita gapai. Yang ketiga, penyebab Petrus tadi itu tenggelam karena badai yang menggoncangnya. Pertama tadi takut, yang kedua dia kurang percaya, yang ketiga bimbang. Orang bimbang itu biasanya orang yang tidak punya jati diri. Dia bingung mau milih apa ya, itu orang bimbang. A, B, dia nggak milih apa-apa. Orang bimbang itu sama seperti orang yang berjalan kaki kirinya ke kanan, ke sana, jadi bingung gitu, nggak bisa jalan. Dan Alkitab mengatakan bimbang itu sama seperti perahu yang tidak punya kemudi. Tidak ada kemudinya, jadi di atas laut aja gitu. Itu orang bimbang, nggak punya inisiatif untuk memilih pilihan. Itu orang bimbang, saudara. Nah, sebagai kita orang Kristen, jangan pernah bimbang dalam menentukan hidup ini. Jangan ragu. Ketika terjadi masalah yang terjadi dalam hidup ini, seringkali kita bimbang, mikirnya kelamaan, aduh, apa? Tidak ngambil keputusan. Kita bisa melihat bagaimana para tokoh Alkitab ya, mereka yang bimbang dan mereka mati oleh karena kebimbangan tersebut. Seperti Lot, ya, istri Lot, dia masih bimbang. Akhirnya dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang mampu melewati setiap masalah dalam hidup ini. Badai kehidupan itu pasti akan ada. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berada dalam jalan koridor kita. Jangan keluar. Badai kehidupan kita bisa berupa penderitaan, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, kemudian kita merasa jauh dari Tuhan, orang yang kita cintai itu sudah pergi, dan kita benar-benar merasa diri ya betul-betul apes, malang. Itu adalah badai iman yang menggoncang iman kita, saudara. Tapi jangan pernah khawatir. Kita harus berani, jangan takut. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan bimbang. Jika tiga hal ini bisa kita singkirkan, jangan takut, dalam arti harus berani, harus percaya, dan harus bisa menentukan pilihan, maka kita akan berada dalam jalan yang tepat, jalan yang benar. Walaupun ada goncangan yang menggoncang kita, kita berada dalam jalan yang benar menuju Tuhan yang ada di surga. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas renungannya. Ingatkan kita untuk menghadapi badai iman ini dengan teguh, dengan yakin Tuhan bersama kita selalu. Sebelum masuk ke